Mas Gun-Gun, kalau kemudian kita memahami ada kekuatan besar seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Sebastian Salang, mari kita percaya bahwa memang ada kekuatan besar yang kemudian mendesak seorang Erlangga Hartarto untuk mundur hari Sabtu malam. Mengapa harus sekarang? Apa yang kemudian diinginkan oleh kekuatan besar itu sehingga seorang ketua umum Golkar harus mundur sebelum hari Minggu? Sebutlah kalau memang faktor yang membuat seorang Erlangga itu mundur adalah kekuatan besar yang itu di luar kendali Partai Golkar sendiri, artinya sebut aja penetrasi kekuatan eksternal pada internal, begitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu apa persoalannya, begitu ya. Nah, kalau misalnya sebut aja seorang Erlangga misalnya teridentifikasi ya sejak 24 Juli 2023 diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung, apakah kemudian guliran isu ini yang kemudian berkembang dan itu kemudian menjadi alat tekan pada seorang Erlangga yang kemudian harus mengundurkan diri. Nah, ini apakah kemudian kalau misalnya memang wilayahnya murni hukum, tentu kita patut apresiasi. Tetapi kalau kemudian yang terjadi adalah politisasi hukum untuk kemudian penetratif ya dari kelompok di luar ke dalam institusi Partai Golkar, tentu ini patut disayangkan. Kenapa? Partai Golkar itu kan punya kesejarahan transformasi kelembagaan partai yang sangat panjang dari sejak Orde Baru, sejak Satuan Kekaryaan ya dengan pilar militer, birokrasi, teknokrat gitu ya, yang mungkin dulu dikenal dengan jalur ABG, ABRI, birokrasi Golkar, dan tradisi itu panjang sekali dalam konteks historisitas kelembagaan politik yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya Golkar surplus para politisi senior, dan harusnya memang Golkar itu menjadi semacam satu di antara partai yang punya tradisi kaderisasi yang mumpuni, menurut saya rasa-rasanya kok kemudian kalau mundur tiba-tiba tanpa kemudian ada reasoning yang jelas ya dari sisi kelembagaan, aneh gitu. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan ada konflik nih Mbak Tasya ya. Contoh misalnya waktu Munas Ancol ya dan Munas Bali itu kan melibatkan dua aktor dan circle faksi yang bertarung, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Pun demikian pada saat misalnya awal 99 pasca reformasi, mungkin Edi Sudrajat ya yang kemudian akhirnya keluar dan membentuk PKPI, kemudian ada MKGR, ada Min Sugandi ya, dan itu kemudian juga menjadi partai baru. Demikian juga pada saat misalnya rivalitas penentuan ketua umum dan terus terjadi misalnya keluarnya orang-orang yang senior itu Partai Golkar seperti mungkin Prabowo, Surya Paloh, dan itu jelas itu konteks politiknya. Sekarang tiba-tiba kalau misalnya mundur mungkin pertama karena momentum. Ya kalau misalnya kekuatan besar itu diidentifikasi menyangkut momentum ya di depan mata, apa yang harus dibaca dari momentum itu? Satu tentu adalah Oktober akan terjadi transisi orang yang berada di puncak hierarki otoritas dari Jokowi ke Prabowo. Maka tidak salah kalau kemudian ada interpretasi mungkinkah ya ada anasir politik dari perubahan atau transisi kekuasaan Jokowi ke Prabowo itu untuk kemudian tetap memberi semacam ruang kuasa pada orang dengan membutuhkan satu kendali yang jelas di partai politik gitu ya. Sebut aja mungkinkah Pak Jokowi kemudian ingin punya rentang kendali misalnya lebih powerful di masa mendatang dengan misalnya tentu menjadi bagian dari partai politik besar di Indonesia. Nah, dalam konteks ini wajar kalau kemudian orang menghubungkan dengan itu. Makanya tadi Bang Sebastian coba lihat dalam beberapa waktu ke depan. Atau yang kedua, hubungannya tentu dengan konstelasi proses kandidasi bulan Agustus ini menyangkut pilkada, dan itu kan kita bisa lihat banyak sekali variabel yang dibaca berkelindan antara proses pilkada dengan proses pembentukan pemerintahan, di mana akan terjadi yang disebut dengan transisi ya dari sosok Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, persoalannya adalah apakah faktor ya transisi ini kemudian berujung pada
uh, keperluan ya legitimasi kekuatan besar yang menjadi the big three ya, tiga besar di konteks politik Indonesia, dan Golkar adalah salah satu partai yang sebut aja pasar bebas, semua orang bisa kemudian dengan kuasa politik dan caranya masing-masing itu bermain untuk kemudian menguasai partai Golkar. Baik. Gitu.